Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Eswara Kasandila dari kelas 10B Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan pelajaran perundang-undangan kesehatan tentang pendaftaran registrasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta makanan dan minuman. Yang pertama ada sediaan farmasi. Pertimbangan pemerintah adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran obat jadi yang tidak memenuhi persyaratan khasiat, keamanan, mutu, dan kemanfaatannya. Pengertian. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan pendaftaran obat antara lain yaitu ada obat jadi adalah sediaan atau paduan bahan-bahan termasuk produksi biologi dan kontrasepsi yang siap digunakan untuk mempengaruhi dan menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan peningkatan kesehatan. Kemudian ada obat jadi baru, adalah obat jadi dengan zat berkhasiat atau bentuk sediaan atau cara pemberian atau indikasi atau posologi baru yang belum pernah disetujui di Indonesia. Kemudian ada obat jadi sejenis, adalah obat jadi yang mengandung zat berkhasiat sama dengan obat jadi yang sudah terdaftar. Yang terakhir ada obat jadi kontrak, adalah obat jadi yang pembuatannya dilimpahkan kepada industri farmasi lain. Kriteria obat jadi yang dapat memiliki izin edar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai. Yang kedua, mutu yang memenuhi syarat. Yang ketiga, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif. Yang keempat, sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Selanjutnya, persyaratan. Obat jadi produk dalam negeri hanya dilakukan oleh industri farmasi yang memiliki izin sekurang-kurangnya izin prinsip. Kemudian wajib memenuhi CPOB. Selanjutnya, pemenuhan persyaratan CPOB dinyatakan oleh petugas pengawas farmasi yang berwenang setelah dilakukan pemeriksaan setempat pada industri yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, ada obat jadi kontrak atau produk tol. Hanya dilakukan oleh pemberi kontrak dan melampirkan dokumen kontrak. Kemudian pemberi kontrak adalah industri farmasi atau badan lain. Yang ketiga, pemberi kontrak wajib memiliki izin industri farmasi, sekurang-kurangnya memiliki satu fasilitas produksi sediaan lain yang telah memenuhi CPOB. Kemudian industri pemberi kontrak bertanggung jawab atas mutu obat jadi yang diproduksi berdasarkan kontrak. Kemudian penerima kontrak wajib memiliki izin industri farmasi dan fasilitas produksi yang telah memenuhi persyaratan CPOB untuk sediaan yang telah dikontrakkan. Yang ketiga, ada obat jadi impor. Diutamakan untuk obat program kesehatan masyarakat dan registrasinya dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri atau pedagang besar yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi atau pemilik produk di luar negeri. Kemudian industri farmasi dalam negeri dimaksud harus menunjukkan bukti perimbangan kegiatan impor dan ekspor yang dilakukan industri farmasi di luar negeri harus memenuhi persyaratan CPOB. Kemudian pemenuhan persyaratan CPOB tersebut harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai atau jika diperlukan dilakukan pemeriksaan setempat oleh petugas yang berwenang tersebut harus dilengkapi dengan data inspeksi terakhir paling lama 2 tahun yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang setempat. Kemudian yang keempat, obat jadi khusus ekspor. Khusus untuk ekspor hanya dilakukan oleh industri farmasi dan harus memenuhi kriteria kecuali disertai dengan persetujuan tertulis dari negara tujuan. Dan yang kelima, obat jadi yang dilindungi paten. Hanya dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri pemenang hak paten atau industri farmasi lain atau PBF yang ditunjuk oleh pemilik paten. Hak paten harus dibuktikan dengan sertifikat paten. Yang terakhir, hanya boleh dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan paten yang berlaku di Indonesia. Pembatalan izin edar. Badan POM dapat membatalkan izin edar apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penilaian atau pemantauan dalam penggunaannya setelah terdaftar tidak memenuhi kriteria pendaftaran. Yang kedua, penandaan dan promosi menyimpang dari persetujuan izin edar. Yang ketiga, tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan. Kode nomor pendaftaran obat.
Nomor pendaftaran untuk obat terdiri dari 15 digit, yaitu 3 digit pertama berupa huruf dan 12 digit sisanya berupa angka. 3 digit yang pertama mempunyai arti sebagai berikut. 1. Digit ke-1 menunjukkan jenis atau kategori obat seperti D berarti obat dengan merek dagang, G berarti obat dengan nama generik. Digit kedua menunjukkan golongan obat seperti B berarti golongan obat bebas, T berarti golongan obat bebas terbatas, K berarti golongan obat keras, P berarti golongan obat psikotropika, N berarti golongan obat narkotika. Digit ketiga menunjukkan lokasi obat tersebut diproduksi atau tujuan diproduksinya obat tersebut seperti L berarti obat tersebut diproduksi di dalam negeri atau yang diproduksi dengan lisensi. I berarti obat diproduksi di luar negeri atau obat impor. X berarti obat yang dibuat dengan tujuan khusus atau program khusus, misalnya obat-obat untuk program keluarga berencana. Contoh-contoh arti kode nomor pendaftaran obat sebagai berikut. Yang pertama, DBL, golongan obat bebas dengan nama dagang paten produksi dalam negeri atau lisensi. Yang kedua, DTL, golongan obat bebas terbatas dengan nama dagang paten produksi dalam negeri atau lisensi. Yang ketiga, GKL, golongan obat keras dengan nama generik produksi dalam negeri atau lisensi. Yang keempat, DKL, golongan obat keras dengan nama dagang obat bermerek produksi dalam negeri atau lisensi. Yang kelima, DKI, golongan obat keras dengan nama dagang produksi luar negeri atau impor. Yang keenam, GPL, golongan obat psikotropika dengan nama generik produksi dalam negeri atau lisensi. Yang ketujuh, DPL, golongan obat psikotropika dengan nama dagang produksi dalam negeri atau lisensi. Yang kedelapan, DPI, golongan obat psikotropika dengan nama dagang produksi luar negeri atau impor. Yang kesembilan, GNL, golongan obat narkotika dengan nama generik produksi dalam negeri atau lisensi. Yang ke-10, DNL, golongan obat narkotika dengan nama dagang produksi dalam negeri atau lisensi. Yang ke-11, DNI, golongan obat narkotika dengan nama dagang produksi luar negeri atau impor. Yang terakhir, DKX, golongan obat keras dengan nama dagang untuk program khusus. Wajib daftar. Obat tradisional yang akan diproduksi, diedarkan di wilayah Indonesia maupun diekspor terlebih dahulu harus didaftarkan pada Badan POM. Obat tradisional yang dibebaskan dari kewajiban mendaftar yaitu: yang pertama, obat tradisional hasil produksi industri kecil, obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, dan parem yang dikemas tanpa penandaan atau merek dagang. Yang kedua, usaha jamu gendong. Yang ketiga, usaha jamu racikan. Obat tradisional yang dibebaskan dari wajib daftar tersebut hanya boleh menggunakan bahan obat tradisional yang sudah ditentukan dengan kegunaannya sesuai dengan yang ditetapkan, yaitu pegel linu, greges linu, gatal-gatal, peluru ASI, nyeri haid, penyegar badan, obat cacing, galian singset, sehat pria, sehat wanita, penambah nafsu makan. Yang kedua, kosmetika, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, pertimbangan untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat merugikan kesehatan, maka perlu dicegah beredarnya alat kesehatan, kosmetika, dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang tidak memenuhi syarat. Kriteria dan persyaratan. Yang pertama, pendaftaran alat kesehatan produk dalam negeri dilakukan oleh produsen yang telah mendapat izin. Yang kedua, pendaftaran kosmetika dan perbekalan kesehatan rumah tangga produk dalam negeri dilakukan oleh produsen kosmetika atau PKRT dalam negeri yang telah mendapat izin. Perusahaan yang bertanggung jawab atas pemasaran dengan menunjuk produsen kosmetika, alat kesehatan atau PKRT dalam negeri yang telah mendapat izin. Yang ketiga, pendaftaran alat kesehatan impor dilakukan oleh penyalur
penyalur alat kesehatan yang diberi kuasa oleh produsennya di luar negeri. Yang keempat, pendaftaran kosmetika atau PKRT impor dilakukan oleh penyalur yang ditunjuk atau diberi kuasa oleh produsen atau perusahaan di luar negeri. Kosmetika, pengertian berdasarkan Permenkes RI nomor 445 Menkes per V. Yang dimaksud dengan kosmetika adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan, epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin luar, gigi, dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam CPKB yaitu yang pertama tenaga kerja, kedua bangunan, ketiga peralatan, 4 higiene dan sanitasi, 5 pengolahan dan pengemasan, 6 pengawasan mutu, 7 inspeksi diri, 8 dokumentasi, 9 penanganan terhadap hasil produksi di peredaran. Distribusi kosmetika berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dijelaskan bahwa sediaan farmasi terdiri atas obat dan bahan obat, kemudian obat tradisional dan kosmetika. Pendistribusian sediaan farmasi dapat dilakukan oleh pedagang besar farmasi. Dengan demikian, pendistribusian atau penyaluran kosmetika dapat juga dilakukan oleh pedagang besar farmasi. Bahan-bahan dalam kosmetika. Bahan adalah zat atau campuran yang berasal dari alam dan atau sintetik yang merupakan komponen kosmetika. Zat warna adalah zat atau campuran yang dapat digunakan sebagai pewarna dalam kosmetika dengan atau tanpa zat lain. Zat warna bacam adalah zat warna yang diterapkan, diabsorpsikan atau diendapkan pada substratum dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Substratum adalah zat penyerap atau zat pewarna yang digunakan untuk menyerap atau mengendapkan zat warna dengan maksud untuk memberikan corak dan intensitas warna yang sesuai dengan yang dikehendaki. Zat pengawet adalah zat dapat mencegah kerusakan kosmetika yang disebabkan oleh mikroorganisme. Tabir surya adalah zat yang dapat menyerap sedikitnya 85% sinar matahari pada panjang gelombang 290 sampai 320 nanometer, tetapi dapat meneruskan sinar pada panjang gelombang lebih dari 320 nanometer. Bahan yang dilarang dalam kosmetika. Dalam pembuatan kosmetika ada beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetika, baik yang berupa zat warna, substratum, zat pengawet, dan tabir surya yang jumlahnya sekitar 55 macam, antara lain antimon dan derivatnya, benzen, fosfor, hormon, rhodium, koloform, monoksida, nitrosamina, sel jaringan atau produk yang dihasilkan dari manusia, vinil klorida, dan zirkonium. Wadah dan pembungkus. Wadah harus dibuat dari bahan yang tidak beracun, tidak mempengaruhi mutu, cukup baik melindungi isi terhadap pengaruh dari luar, ditutup sedemikian rupa sehingga menjamin keutuhan isinya, dibuat dengan mempertimbangkan keamanan pemakaian. Yang kedua, pembungkus harus diberi etiket seperti wadah dan dibuat dari bahan yang cukup melindungi wadah selama peredaran. Pembungkus yang berfungsi sebagai wadah harus memenuhi persyaratan wadah. Alat kesehatan. Pengertian berdasarkan Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Permenkes RI nomor 1189, 1990, 1991, dan 2010. Yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen
aparatus mesin implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. Penyaluran alat kesehatan dibagi menjadi dua, yaitu dalam jumlah besar dan dalam jumlah kecil. Dalam jumlah besar, satu penyalur alat kesehatan PAK adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai dengan perundang-undangan. Yang kedua, cabang penyalur alat kesehatan cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, toko alat kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam jumlah kecil, yang pertama, apotek melakukan penyaluran alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas. Kemudian yang kedua, pedagang eceran melakukan penyaluran alat kesehatan tertentu dalam jumlah terbatas secara eceran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.